Sigmund Freud adalah seorang dokter saraf Austria yang terkenal sebagai pendiri psikoanalisisnya. Beliau dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah psikologi modern. Psikoanalisis ini berkembang pada tahun 1885, yang mana Freud mulai bekerja sama dengan Joseph Breuer, yang mana beliau adalah seorang dokter yang mengkhususkan diri dalam terapi hipnosis. Nah, yang mana mereka bersama-sama mengembangkan metode terapi yang disebut dengan psikoanalisis. Nah, jadi psikoanalisis ini didasarkan pada gagasan bahwasanya banyak masalah psikologis orang dewasa yang berakar pada pengalaman masa kecil yang tertekan. Jadi, psikoanalisis ini adalah pengalaman masa lalu yang mana terjadi di masa kecilnya. Selanjutnya, konsep dasar dalam psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud membagi beberapa kepribadian dalam psikoanalisisnya yang dibagi menjadi 3, yaitu id, ego, superego. Yang mana kepribadian tersebut digambarkan seperti gunung es. Selanjutnya, ketidaksadaran, yang mana Sigmund Freud percaya bahwasannya mimpi adalah jendela bagi alam bawah sadar individu tersebut. Selanjutnya, pada tahap psikoseksual. Yang dimaksudkan dalam tahap psikoseksual ini yaitu menekankan pada individu bahwa perkembangan kepribadian individu terjadi melalui beberapa tahapan perkembangan psikoseksual. Tahapan psikoseksual ini yang terdiri dari 4 tahapan, yang mana jika tahapan tersebut tidak tercapai atau tidak terpenuhi, maka individu tersebut akan menjadi pribadi yang dikatakan kurangnya, seperti halnya kurangnya kasih sayang, atau seperti penyimpangan seksual, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sehat. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan, seperti halnya dapat mengatasi kecemasan pada diri individu tersebut. Selanjutnya yaitu psikoterapi, yang mana dengan tujuan untuk membantu individu memahami dan mengatasi masalah mereka yang dihadapi saat ini. Pribadi yang sehat menurut Sigmund Freud terdiri dari 3 poin. Pertama, mencapai keseimbangan antara id, ego, dan superego. 2, dapat mengelola kecemasan. 3, menjalin hubungan yang baik dengan orang sekitarnya. Pribadi yang tidak sehat menurut Sigmund Freud. Pertama, pribadi tidak dapat mencapai keseimbangan antara id, ego, dan superego. 2, kesulitan sosialisasi. Yang ketiga, merasa cemas dan bersalah. Tujuan konseling psikoanalisis. 1. Freud percaya bahwa masalah yang terjadi pada pengalaman masa kecil terkubur dalam alam bawah sadar. 2. Adanya memperkuat ego dan ego sebagai penengah antara id dan superego. Peran konseli dalam pendekatan psikoanalisis. 1. Berperan aktif dalam proses terapi. 2. Adanya keterbukaan dan jujur. Peran konselor dalam pendekatan psikoanalisis. 1. Menciptakan suasana nyaman. 2. Membangun kepercayaan. 3. Pendengar yang aktif. Dan yang keempat, memberikan intervensi yang tepat. Terdapat beberapa hubungan terapeutik dalam konseling pendekatan psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Yang pertama adalah transferensi, di mana si klien dapat memindahkan perasaan dan pikiran yang tidak disadari kepada terapis itu sendiri. Dan hal ini sering terjadi didasarkan pada pengalaman masa lalu oleh klien, atau seperti halnya orang tua adalah sebagai figur dalam otoritasnya. Nah, selanjutnya adalah abstinensi, yang mana mengacu pada aturan bahwasanya terapis harus menahan diri dari
mengungkapkan informasi yang terlibat dalam dirinya sendiri. Nah, jadi terdapat adanya neutralitas atau mengacu pada upaya terapis untuk tetap objektif dan tidak memihak dalam interaksi dengan klien, atau si klien melakukan upaya untuk netral. Selanjutnya yang ketiga adalah interpretasi untuk membantu klien memahami bagaimana makna di balik pikiran, perasaan, dan perilaku, termasuk mimpi yang mereka alami sendiri. Yang keempat adalah self-discourse, yang mana tidak mengungkapkan banyak informasi tentang pribadinya sendiri kepada klien. Nah, selanjutnya yang kelima, biasanya melibatkan sesi yang lama. Jadi, pendekatan psikoanalisis ini melibatkan sesi terapi atau sesi konseling dengan jangka waktu yang lama. Teknik dalam konseling pendekatan psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang pertama adalah analisis mimpi. Mimpi dianggap sebagai jendela ke alam bawah sadar yang mana pikiran dan perasaan dapat terungkap dalam bentuk yang simbolik. Analisis mimpi dapat membantu klien untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan motivasinya. Yang kedua, asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah suatu teknik yang dimana klien didorong untuk mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran mereka tanpa hambatannya. Nah, asosiasi bebas itu sendiri dapat membantu klien untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya yang tidak disadari. Ketiga, analisis transferensi. Transferensi adalah suatu proses di mana klien dapat memindahkan perasaan dan pikirannya yang tidak disadari kepada terapis. Nah, dalam terapi psikoanalitik ini menggunakan analisis transferensi untuk membantu klien memahami pola hubungan mereka dan bagaimana pola tersebut dapat mempengaruhi perilaku mereka. Keempat, interpretasi. Interpretasi adalah proses di mana terapis dapat memberikan makna pada pikiran, perasaan, dan perilaku klien. Jadi, interpretasi ini dapat membantu klien untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan motivasinya. Nah, kemudian dalam interpretasi ini dapat mengidentifikasi pola pemikiran dan perilaku yang tidak sehat pada pemikiran si klien. Kritik dalam konseling psikoanalisis yang pertama, kurangnya bukti yang empiris. Nah, yang kedua, adanya ketidakcocokan budaya dalam psikoanalisis mungkin tidak sesuai dengan budaya dan nilai-nilainya.